Malam itu, angin berembus lembut di desa pesisir Tanah Luwu, Sulawesi Selatan. Rumah-rumah panggung berdiri kokoh di atas tiang-tiang kayu ulin yang menua bersama waktu. Di salah satu rumah itulah, duduk seorang kakek tua di serambi rumahnya, memandangi laut yang gelap dan diam. Dialah Ladaeng Matoanging, mantan pelaut ulung yang kini hanya hidup ditemani kenangan dan doa. Di tangannya tergenggam foto seorang gadis muda yang tengah tersenyum ceria di tengah taman bunga. Gadis itu cucunya, Siti Maryam. Gadis pintar yang baru saja menyelesaikan kuliah dan diterima magang di sebuah lembaga internasional yang berkantor di luar negeri, tepatnya di Kamboja. Ladaeng masih ingat dengan jelas hari kepergian cucunya. Siti Maryam melambaikan tangan sambil menahan tangis haru. "Doakan saya, Kak Daeng," katanya waktu itu. Ladaeng hanya tersenyum, menepuk pundaknya. Meski dalam hati ada perasaan berat yang sulit ia jelaskan. Ada firasat, tapi ia simpan sendiri. Sudah lebih dari 3 bulan berlalu, tak ada lagi kabar dari Siti Maryam. Telepon genggamnya tidak bisa dihubungi. Pesan tidak terbaca. Email tak dijawab. Kantor tempat Maryam bekerja hanya memberikan jawaban standar. "Kami sedang mencari tahu keberadaannya." Semakin hari, keresahan Ladaeng berubah menjadi kegelisahan yang membakar. Ia mulai mencari informasi sendiri, bertanya ke kedutaan, bertemu orang-orang yang pernah ke Kamboja, hingga mendatangi seorang teman lamanya yang kini menjadi aktivis HAM. Dari sanalah Ladaeng mendapatkan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan. Teman lamanya menyerahkan satu berkas rahasia. Di dalamnya ada daftar nama-nama perempuan muda yang hilang misterius di kawasan Asia Tenggara, termasuk nama cucunya, Siti Maryam. Dan lebih mengerikan lagi, ada bukti foto sebuah pabrik tua yang diduga dijadikan markas perdagangan manusia. Ladaeng menggenggam berkas itu erat. Matanya menatap nanar ke kejauhan. "Kalau memang Maryam ada di sana," gumamnya pelan, "maka takkan ada tembok manapun yang bisa menghalangi aku menjemputnya pulang." Keesokan harinya, tanpa banyak bicara, Ladaeng meninggalkan rumah. Ia menjual satu-satunya tanah warisan milik keluarga demi membeli tiket dan bekal perjalanan ke Kamboja. Tak banyak orang tahu kemana ia pergi. Hanya satu tetangga yang menyaksikan punggung ringkih Ladaeng berjalan perlahan menuju pelabuhan. Di dalam kapal feri yang membawanya menyeberang, Ladaeng duduk termenung. Namun di balik keriput dan rambut yang memutih, menyala semangat yang tak bisa dipadamkan. Ia bukan orang sembarangan. Di masa mudanya, Ladaeng dikenal sebagai pelaut keras kepala. Ia menguasai peta laut, mengerti bahasa asing, bahkan menguasai bela diri Bugis tua yang mematikan. Begitu menginjak tanah Phnom Penh, ibu kota Kamboja, Ladaeng tak membuang waktu. Ia segera mencari pabrik tua yang ada dalam foto. Ia menyewa sepeda motor, menyamar sebagai pengemis tua, dan mulai menyusuri ganggang sempit yang penuh dengan peluh, debu, dan aroma tak sedap. Di pasar loak pinggiran kota, ia mendengar bisik-bisik. Ada yang bilang pabrik itu dijaga oleh orang-orang bersenjata. Ada pula yang menyebut, setiap malam terdengar jeritan wanita dari dalam gedung tersebut. Namun tak ada satupun warga lokal yang berani mendekat. Mereka hanya menunduk ketika ditanya. Tapi Ladaeng tak gentar. Ia tahu, waktu Maryam semakin sedikit. Malam itu, di bawah cahaya bulan yang muram, Ladaeng berdiri mengintai dari kejauhan. Pabrik itu besar, tua, dan dijaga ketat. Tapi ia melihat sesuatu. Sekilas, bayangan perempuan dengan rambut panjang melintas di balik jendela lantai 2. Hatinya bergetar. "Itu Maryam," bisiknya. Tangannya mengepal. Ia tahu, malam itu adalah awal dari pertempuran besar. Dan ia takkan pulang sebelum Maryam berada dalam pelukannya lagi. Malam menebar kabut tipis di sekitar pabrik tua yang sudah mulai berlumut dan ditinggal zaman. Lampu-lampu redup dari tiang berkarat menyinari halaman luas yang dipenuhi puing-puing besi dan tong-tong bekas. Di dalamnya, suara sepatu beradu dengan lantai beton menggema. Teriakan pendek, tangis lirih, dan dentingan logam tak henti terdengar dari dalam gedung itu. Ladaeng Matoanging berjongkok di balik semak. Matanya menatap tajam ke arah 2 penjaga yang berdiri di depan gerbang. Lelaki tua itu menggenggam seutas tali dari sabut kelapa yang dibawanya dari kampung.
Di saku dalam jaket tuanya, terselip pisau kecil bergagang kayu yang sudah menemaninya sejak masa pelaut dulu. Pisau itu bukan sekadar senjata, tapi bagian dari jiwanya. Ia menunggu. Angin malam membawa suara kodok dan gesekan dedaunan. Lalu, terdengar deru mesin motor dari kejauhan. Dua penjaga di gerbang menoleh sejenak, cukup untuk membuat mereka lengah. Dalam sekejap, La Daeng bergerak. Langkahnya cepat namun senyap. Dengan satu ayunan tali sabut, ia menjerat leher penjaga pertama dari belakang. Tubuh besar itu ambruk tanpa sempat berteriak. Penjaga kedua menoleh, namun tak sempat mengangkat senjata. Pisau La Daeng meluncur dari balik tangan dan menghantam perutnya. Hening! Dua tubuh tergeletak di tanah. Nafas La Daeng teratur. Matanya tetap tajam. Ia menyeret tubuh mereka ke balik semak dan mengenakan salah satu seragam penjaga. Meski agak longgar, cukup untuk mengelabui dari kejauhan. Dengan langkah tenang, ia melangkah ke dalam kompleks pabrik. Di dalamnya, suasana lebih menyeramkan. Ada bau darah, besi, dan zat kimia yang menguar di udara. Pintu-pintu besi berderit. CCTV tampak terpasang di sudut-sudut, namun sebagian tak berfungsi. La Daeng menyusuri lorong sempit dengan dinding yang penuh bekas goresan. Di balik salah satu pintu besi, terdengar suara perempuan menangis terisak. Ia mendekat perlahan. Melihat lubang kecil di bawah pintu, ia mengintip. Di dalam ruangan itu, ada 5 perempuan muda, duduk meringkuk, tangan mereka terikat rantai. Salah satu dari mereka mengenakan baju merah muda robek di bagian lengan. Rambutnya kusut, pipinya lebam. La Daeng tercekat. Itu Maryam. Meski wajahnya luka dan matanya sembab, ia mengenali cucunya. Tangannya bergetar. Tapi ini bukan waktu untuk gegabah. Ia mundur pelan, mencari jalan lain. Ia tahu, mengendap masuk tanpa membuat gaduh adalah satu-satunya cara untuk menyelamatkan mereka. Di ujung lorong, ia menemukan ruangan kontrol. Di dalamnya, seorang pria bertubuh kurus duduk di depan monitor sambil mengunyah tembakau. La Daeng menunggu momen yang tepat. Saat pria itu beranjak ke pojok ruangan untuk minum, La Daeng menyelinap masuk, mengayunkan tongkat baja yang ditemukannya di luar. Pria itu jatuh pingsan. Dengan cepat, La Daeng mempelajari sistem pengaman di ruangan itu. Ternyata, semua kunci sel dikontrol secara elektronik dari sini. Ia menekan tombol dengan lambang, buka serentak. Lalu terdengar suara klik dari semua pintu besi di sepanjang lorong. Jeritan pelan terdengar. Para gadis bingung, namun segera menyadari bahwa mereka bebas. La Daeng kembali ke sel tempat Maryam ditahan. Pintu terbuka. Gadis-gadis itu menoleh dengan panik. Maryam berdiri dengan langkah gemetar. Matanya menatap kakek tua di depan pintu. Air matanya mengalir. "Kak Daeng," bisiknya nyaris tak terdengar. La Daeng menahan emosi, namun matanya basah. "Kita harus pergi sekarang," katanya singkat. Tiba-tiba, alarm berbunyi keras. Sirene meraung. Lampu-lampu merah menyala di seluruh lorong. Langkah kaki berdentum dari tangga besi di ujung ruangan. Mereka telah ketahuan. La Daeng menggenggam pisau kecilnya kembali. Matanya tak gentar. Di belakangnya, Maryam dan gadis-gadis lain saling berpegangan, siap lari mengikuti petunjuk sang penyelamat. "Kita belum selesai," gumam La Daeng lirih. "Belum satu pun dari mereka dibayar dengan darah." Alarm masih meraung. Suara langkah kaki bergemuruh dari segala penjuru. Cahaya merah dari lampu darurat berkedip-kedip, menimbulkan bayangan-bayangan panjang di sepanjang dinding lorong. Para penjaga bersenjata mulai memenuhi gedung tua itu, mencari sumber kekacauan. Mereka tidak tahu bahwa musuh mereka malam ini bukan gerombolan bersenjata, tapi seorang kakek dari tanah Bugis yang sedang menjemput darah dagingnya. La Daeng memimpin para gadis keluar dari sel. Tangannya menggenggam erat pisau kecil warisan leluhurnya. Maryam berjalan di sampingnya, masih gemetar, tapi tatapannya mulai kembali hidup. Di belakang mereka, 4 gadis lain ikut melangkah dengan langkah penuh ketakutan namun pasrah. "Arah sini, lewat dapur belakang," bisik La Daeng.
Ia ingat peta yang sempat ia lihat di ruang kontrol. Di bagian timur gedung, ada pintu darurat yang sudah lama tak dipakai. Di sanalah harapan satu-satunya. Baru beberapa meter berjalan, dua penjaga muncul dari tikungan. Salah satunya mengangkat senjata. "Berhenti!" teriaknya dalam bahasa Khmer. Tanpa menjawab, La Daeng melompat maju. Tubuh tuanya melesat cepat seperti bayangan. Ia mengayunkan pisaunya ke tangan penjaga pertama, membuat senapan terlempar. Dengan gerakan lanjutan, ia menyikut leher penjaga kedua hingga roboh. Satu tendangan keras mengakhiri perlawanan mereka. Maria menahan napas. Tak percaya. "Dari mana Kak Daeng bisa begitu?" bisiknya. La Daeng hanya menoleh sejenak. "Itu nanti cerita," jawabnya dengan logat Bugis yang mulai keluar. Mereka melanjutkan perjalanan, menyusuri lorong gelap dengan cepat. Namun jalan menuju pintu dapur tak mudah. Di setiap sudut, para penjaga terus berdatangan. La Daeng kini tak hanya mengandalkan pisaunya, tapi juga senjata yang ia ambil dari tangan musuh. Ia menembak dengan tenang, presisi, dan penuh perhitungan. Setiap peluru berarti. Setiap langkah maju adalah pertaruhan hidup dan mati. Sesampainya di ruang dapur, mereka menemukan tumpukan peti kayu dan drum logam. Bau minyak dan daging busuk memenuhi udara. Maryam hampir muntah, tapi La Daeng segera mengisyaratkan agar semua tetap diam. Dari balik jendela kecil di sisi dapur, ia melihat satu mobil van terparkir dengan pintu terbuka. Hanya dijaga satu orang. "Inilah kesempatan," ucap La Daeng. Namun saat mereka hendak keluar, datanglah seorang pria tinggi besar berjas putih masuk ke dapur. Rambutnya disisir rapi. Wajahnya bersih, tapi matanya dingin dan kejam. Di balik jas putih itu, ia menyandang senjata pistol otomatis. Ia menatap langsung ke arah La Daeng dan rombongan gadis di belakangnya. "Kau yang menyebabkan kekacauan ini?" tanyanya pelan dalam bahasa Inggris. La Daeng berdiri tegak. "Kau yang menyiksa cucuku," jawabnya tegas. Dokter itu tertawa kecil. "Dia sudah dijual. Organ tubuhnya tinggal dijadwalkan untuk diambil. Tapi kau datang terlalu cepat. Sayang sekali." "Sayang untukmu," ujar La Daeng dingin. Ia melangkah maju. Pertarungan terjadi cepat. Si dokter ternyata juga punya ilmu bela diri. Ia mengayunkan pukulan kuat. Namun La Daeng menghindar dengan lincah. Tangan tuanya mencengkeram tangan dokter, memutar hingga terdengar bunyi tulang retak. Pistol jatuh ke lantai, dan La Daeng segera menendang tubuh dokter hingga membentur dinding. Namun dokter itu belum menyerah. Ia mencabut pisau bedah dari saku jasnya dan menyerang. Maria menjerit, tapi La Daeng lebih cepat. Ia menangkap pergelangan lawan, memutar balik, dan menancapkan pisau bedah itu ke bahu si dokter sendiri. Darah mengucur deras. Dokter itu roboh, meringis, tak bisa bergerak. Tanpa membuang waktu, La Daeng memberi isyarat. Mereka semua segera lari keluar, menyelinap ke mobil van yang terparkir. Maria mengambil kunci yang tergantung di dashboard dan menyalakan mesin. Namun sebelum mobil bergerak, terdengar suara keras dari atas. Seorang pria bersenjata laras panjang muncul di atap, membidik ke arah van. La Daeng membuka pintu samping, melompat keluar, dan merunduk di balik drum besi. Ia tahu, satu peluru bisa menghabisi mereka semua. Kini, nasib Maryam dan para gadis lain tergantung pada satu tembakan terakhir. Malam makin kelam. Hujan tipis mulai turun, membasahi tanah di sekitar pabrik tua itu. Di atap, siluet seorang pria bersenjata laras panjang berdiri, membidik van yang baru saja menyala. Di dalam van, Maria menggigil sambil memegang setir. Gadis-gadis lain meringkuk, berharap ini bukan akhir hidup mereka. La Daeng bersembunyi di balik drum berkarat. Tangannya mencengkeram pistol yang hampir kehabisan peluru. Matanya terus mengamati pergerakan musuh di atas atap. Ia tahu, tembakan dari posisi itu akan menembus kaca depan dan bisa menewaskan Maryam seketika. Sambil mengambil napas dalam, ia menggenggam sebuah baut besar dari tanah. Dengan hitungan cepat, ia melempar baut itu ke arah samping, memantul ke dinding logam dan menghasilkan bunyi keras.
Si penembak kaget. Refleks menoleh ke arah suara. Itulah momen yang ditunggu Ladaeng. Dor! Satu peluru terakhir melesat dari pistol tua Ladaeng. Tepat menembus bahu kanan si penembak. Tubuhnya terguling dari atap. Jatuh menghantam tumpukan besi di bawah. Ladaeng segera berlari kembali ke dalam van. Gas! Sekarang! Teriaknya. Maria menginjak pedal gas dalam panik. Ban berdecit. Van melaju menembus gerbang yang sudah rusak. Para penjaga yang tersisa hanya bisa menembak membabi buta ke arah kendaraan itu. Namun peluru mereka meleset. Mobil melaju membelah malam, membawa harapan kecil untuk hidup dan kebebasan. Setelah menempuh perjalanan sekitar 30 menit, mereka berhenti di sebuah bengkel tua yang sudah tak terpakai. Ladaeng tahu tempat itu dari peta yang sempat ia hafal, bekas pos logistik pada masa Perang Saudara. Kini jadi tempat ideal untuk bersembunyi sementara. Di dalam bengkel, mereka saling menatap. Maryam langsung memeluk kakeknya. Tubuhnya masih bergetar. Kak Daeng, mereka melakukan hal-hal yang keji. Mereka mengikat kami. Mengambil darah kami. Mereka bilang mereka akan menjual ginjalku minggu depan. Ladaeng memeluk cucunya erat. Allah masih lindungimu, nak. Tapi ini belum selesai. Salah satu gadis lain, perempuan asal Filipina, menyodorkan sebuah kertas kecil yang ia sembunyikan dalam bajunya. Aku sempat mencuri ini dari ruang dokumen. Ada daftar nama korban dan lokasi-lokasi lain yang mereka gunakan, katanya. Ladaeng membuka kertas itu. Matanya memperhatikan kode-kode angka dan huruf yang tampak seperti sandi militer. Tapi ada satu tulisan tangan yang membuat darahnya mendidih. Shipment 28. Indonesia, Makassar Port, 14 Mei. Ia mendongak pelan. Mereka mau kirim lagi dari Makassar. 4 hari dari sekarang. Maryam menutup mulutnya. Berarti, masih ada korban lain di sana. Ladaeng mengangguk. Kalau kita diam, makin banyak anak-anak bangsa yang dijual seperti binatang. Seketika, nyala baru muncul di mata lelaki tua itu. Matanya kembali tajam. Kertas di tangannya adalah bukti hidup dari kejahatan luar biasa. Dan dia sudah tidak sendiri lagi. Kini, Maryam dan 4 gadis lainnya menjadi saksi sekaligus kekuatan baru. Ladaeng tahu, pertarungan ini belum usai. Justru baru dimulai. Kita akan kembali ke Indonesia, katanya tegas. Dan kita akan bongkar semua. Sampai ke akar. Tapi sebelum itu, mereka harus keluar dari Kamboja dengan selamat. Dan jaringan sindikat itu tentu tidak akan membiarkan mereka kabur begitu saja. Fajar mulai menyingsing di ufuk timur, mewarnai langit Kamboja dengan gradasi merah lembut yang kontras dengan kegentingan yang tengah dialami Ladaeng dan rombongannya. Di bengkel tua tempat mereka bersembunyi, hawa dingin pagi terasa menusuk tulang. Namun bukan itu yang membuat tubuh Maryam gemetar. Melainkan kenyataan bahwa mereka sedang diburu oleh sindikat paling kejam di Asia Tenggara. Ladaeng menyiapkan rencana pelarian. Peta tua yang ia dapat dari ruang kontrol menjadi pedoman. Mereka harus menempuh jarak lebih dari 200 km menuju perbatasan Thailand untuk menghindari patroli dalam negeri. Lewat jalan raya berarti bunuh diri. Mereka harus menembus jalur-jalur sempit di hutan perbatasan. Kita harus jalan malam ini, ujar Ladaeng sambil membungkus senjatanya dengan kain hitam. Kalau mereka temukan kita duluan, tamat sudah. Van yang mereka gunakan sebelumnya tak bisa dipakai lagi. Nomornya pasti sudah tersebar di pos perbatasan. Maka, Ladaeng dan para gadis berjalan kaki, menyusuri hutan belantara, membawa bekal seadanya yang mereka temukan di bengkel. Setiap suara ranting patah atau burung terbang membuat Maryam cemas. Tapi kakeknya tetap tenang, seolah hutan adalah teman lamanya. Ia berjalan di depan, matanya tajam mengamati jejak dan daun-daun yang jatuh tak wajar. Sekitar tengah malam, mereka tiba di sebuah desa kecil di pinggiran sungai. Di sana, mereka bertemu dengan seorang nelayan tua berwajah keras, namun matanya jernih. Ladaeng mengenalnya. Dulu, lelaki ini adalah penyelundup yang tobat dan tinggal jauh dari dunia. Gawat, Daeng. Aku dengar mereka tawarkan hadiah untuk kepala Emu, ucap nelayan itu lirih.
Aku butuh satu perahu. Kita harus menyeberang sebelum pagi, jawab Ladaeng. Tanpa banyak bicara, sang nelayan menyiapkan satu perahu kayu kecil bermesin tempel. Sebelum pergi, ia menyerahkan satu kantong kecil berisi uang tunai dan 2 paspor palsu. Simpan ini. Kau akan butuh nanti. Perjalanan menyusuri sungai berlangsung sunyi. Air mengalir perlahan di bawah kabut malam. Namun saat mereka mencapai tikungan terakhir menuju jalur seberang, terdengar suara mesin dari kejauhan. 3 perahu cepat muncul dari balik gelap. Lampu sorotnya menyorot tajam ke arah mereka. Maryam menjerit. Mereka menemukan kita. Ladaeng segera menyalakan mesin dan menambah kecepatan. Perahu kecil mereka bergetar hebat saat melaju kencang. Tembakan mulai terdengar dari belakang. Peluru-peluru menembus air. Cipratannya mengenai sisi perahu. Ladaeng tetap fokus. Tangannya menggenggam kemudi erat. Ia tahu sungai ini penuh tikungan dan batu tersembunyi. Satu kesalahan bisa membuat perahu karam. Tapi disinilah keberaniannya diuji. Dor! Dor! Peluru mengenai bagian belakang perahu. Mesin tersendat. Salah satu gadis menjerit ketakutan. Maria mencoba menenangkan mereka. Tapi wajahnya pucat. Dengan cepat, Ladaeng membuka kotak kayu di depan perahu dan mengeluarkan bom ikan tua yang disimpan si nelayan. Ia menarik pin, menghitung dalam hati, lalu melempar ke belakang. Boom! Ledakan dahsyat mengguncang air. 2 perahu pengejar terguling, 1 terbakar. Yang tersisa langsung memutar balik, takut serangan lanjutan. Ladaeng kembali menyalakan mesin cadangan, dan perahu melaju melewati kabut, meninggalkan kejaran maut. Saat fajar merekah, mereka sampai di sisi lain sungai, wilayah yang sudah dekat dengan perbatasan Thailand. Ladaeng turun dari perahu, mengangkat tangan ke arah langit. Allah masih beri kita waktu, gumamnya pelan. Namun ia tahu, ini baru setengah jalan. Tujuan utama belum tercapai. Mereka masih harus kembali ke tanah air dan membawa bukti-bukti kejahatan sindikat ini ke hadapan dunia. Dan satu hal yang paling penting, mereka harus membongkar nama besar yang selama ini melindungi jaringan iblis itu, yang ternyata berasal dari Indonesia sendiri. 2 hari kemudian, setelah melalui perjalanan yang melelahkan dan penuh ketegangan, Ladaeng dan Maryam beserta 4 gadis penyintas lainnya akhirnya tiba di Indonesia. Mereka menyelinap masuk lewat jalur pelabuhan kecil di perbatasan Kalimantan dan segera naik kapal menuju Makassar, tanah kelahiran Ladaeng, tempat darah dan sejarahnya tertanam. Namun kepulangan mereka tidak membawa kelegaan. Justru rasa gelisah semakin menekan. Waktu terus berjalan menuju tanggal 14 Mei. Jadwal pengiriman besar yang tertera di dokumen curian. Ladaeng sadar, mereka harus bergerak cepat. Di satu sisi, ada trauma yang masih segar di wajah para gadis. Di sisi lain, ada bahaya besar yang tengah menunggu untuk meledak. Di rumah panggung tua milik kerabatnya di pinggiran Makassar, Ladaeng membuka kembali dokumen sandi. Ia dan Maryam berusaha mencocokkan lokasi, nama-nama, dan jadwal. Semuanya menunjuk ke satu tempat yang mencurigakan. Sebuah klinik kesehatan mewah di pusat kota, yang kabarnya dijalankan oleh yayasan internasional. Namun Ladaeng tak gegabah. Ia mendatangi seorang sahabat lama, Pak Nur, pensiunan intelijen yang dulu sama-sama berjuang di Timor. Kalau betul dugaan Ta, ini bukan cuma sindikat lokal, ujar Pak Nur sembari mengamati dokumen. Betul. Dan aku yakin ada yang lindungi mereka di dalam pemerintahan, jawab Ladaeng tegas. Pak Nur menghela napas. Kalau begitu, kita perlu bukti visual. Kamera. Rekaman. Jangan bergerak tanpa itu. Malamnya, mereka menyamar dan memantau klinik yang mencurigakan itu. Dari luar, tempat itu tampak seperti fasilitas modern biasa. Tapi saat malam tiba, ambulans tanpa logo datang dan pergi diam-diam. Di balik kaca gelap, beberapa pria berbadan besar tampak menjaga ketat. Seorang bule parubaya turun dari mobil hitam, membawa koper besar dan masuk lewat pintu belakang. Maria memotret semua itu diam-diam. Tangannya gemetar. Tapi ia tahu ini bagian dari perlawanan. Tiba-tiba,
Sebuah mobil putih berhenti tidak jauh dari tempat mereka bersembunyi. Dari dalamnya keluar seorang pria parubaya berkacamata hitam meski sudah malam. Saat melihat wajahnya, Ladaeng membeku. Matanya menyipit. "Itu Pak Bowo," bisik Ladaeng. "Siapa?" tanya Maryam. "Dia mantan pejabat. Dulu kerja di Kementerian Luar Negeri. Tapi aku dengar kabar, dia sering bolak-balik Kamboja dan Filipina dan sekarang ternyata di sini." Mereka tak berani bertindak saat itu juga. Tapi semuanya mulai jelas. Sindikat ini bukan sekadar kelompok kriminal biasa. Mereka punya jaringan yang merambat ke institusi pemerintah, rumah sakit, dan bahkan lembaga amal internasional. Malam itu, Ladaeng membuat keputusan besar. Ia tak bisa hanya menjadi saksi. Ia harus menjadi penggugat. Tapi untuk itu, ia perlu menyeret semua bukti ke publik. "Kita harus bikin mereka tak bisa sembunyi lagi," ucap Ladaeng lirih. Maria mengangguk, meski wajahnya masih dibalut ketakutan. Namun kini, ada api di matanya. Api perlawanan. Ia bukan gadis yang sama seperti yang dikurung dalam sel gelap di Kamboja. Ia kini seorang penyintas yang siap membuka aib kejahatan global. Dan malam itu, sebuah misi baru pun lahir. Misi untuk menyebarkan kebenaran ke seluruh dunia, walau nyawa mereka jadi taruhannya. Pagi-pagi sekali, Ladaeng dan Maryam kembali ke klinik. Mereka sudah merencanakan segalanya dengan cermat. Semua bukti yang mereka kumpulkan, foto-foto dan rekaman video, harus diserahkan kepada media. Namun sebelum itu, mereka perlu memeriksa lebih dalam ke dalam klinik untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi di sana. Ladaeng tahu, waktu mereka sangat terbatas. Setiap detik yang terbuang, semakin besar pula risiko mereka untuk ditangkap atau dibunuh oleh jaringan sindikat ini. Namun, ada satu hal yang ia yakini, tidak ada jalan mundur. Mereka memutuskan untuk masuk menyamar sebagai pasien. Ladaeng mengenakan pakaian lusuh dan kacamata besar. Sementara Maria mengganti gaya rambutnya agar tidak mudah dikenali. Mereka sengaja datang di pagi hari, ketika suasana klinik tampak lebih sepi. Di lobi klinik, Maria merasakan atmosfer yang aneh. Banyak pasien tampak terlalu muda atau terlalu tua untuk sekadar berobat biasa. Semua mereka memakai masker dan terlihat sangat cemas. Sepertinya, ada sesuatu yang tidak beres. "Mari kita masuk ke ruang registrasi," bisik Ladaeng. Namun, saat mereka hendak mendaftar, seorang wanita berbaju putih dengan raut wajah dingin menghampiri mereka. Ia memandang Ladaeng dengan tajam, seolah sudah tahu siapa mereka. Wanita itu adalah Dr. Siti, kepala klinik. "Tidak ada pasien baru yang diterima tanpa janji terlebih dahulu," katanya dengan suara datar, namun penuh kewaspadaan. Ladaeng tidak terkejut. Ia sudah mengantisipasi adanya penghalang. Ia berpura-pura bingung. "Kami hanya ingin tahu sedikit lebih banyak tentang perawatan di sini. Kami datang jauh-jauh dari luar kota." Dr. Siti menatap mereka lebih lama, lalu memberi tanda kepada seorang petugas keamanan yang berdiri di dekat pintu. Ladaeng merasakan suasana yang makin tegang. Ia harus bergerak cepat. Tanpa diduga, Maria menarik tangan Ladaeng dan berbisik, "Kakek, kita harus keluar sekarang. Mereka tahu sesuatu." Ladaeng langsung memegang tangan cucunya. Tanpa berkata apa-apa lagi, mereka berdua berbalik dan melangkah cepat menuju pintu keluar. Tetapi, petugas yang sebelumnya berdiri di pintu itu kini bergerak cepat dan menghalangi jalan mereka. "Tidak ada yang bisa pergi begitu saja," katanya dengan nada mengancam. Ladaeng menilai situasi semakin berbahaya. Dengan cepat, ia melangkah mundur, menarik Maryam ke belakang, dan berlari ke arah tangga darurat. Mereka berdua berhasil masuk ke ruang belakang, tempat yang lebih sepi. Namun, ketika mereka tiba di pintu keluar darurat, mereka disambut oleh dua pria bertubuh besar, yang sudah menunggu dengan senyum sinis. "Pergi kemana kalian?" salah satu pria bertanya, mengangkat senjata otomatis. Ladaeng tidak panik. Ia tahu apa yang harus dilakukan. "Kami hanya ingin keluar. Tapi kalau kalian harus menahan kami, pastikan kalian bisa membayar harga untuk itu." Tiba-tiba, ada suara pelipisan dari atas.
Sebuah helikopter mendarat dengan keras di halaman klinik. Dari dalam helikopter itu turun dua pria berpakaian jas, dengan postur yang langsung memberi kesan bahwa mereka adalah orang-orang besar. Satu di antaranya, pria parubaya dengan senyuman licik, langsung mendekati Ladaeng. "Pak Bowo," ucap Ladaeng sambil menatap tajam. Pak Bowo tersenyum sinis. "Kau pikir kau bisa mengalahkan kami? Semua ini sudah direncanakan dengan matang. Kau sudah terlalu lama menyeberang batas." Maria menarik napas dalam. "Kau bekerja sama dengan mereka?" Pak Bowo mengangguk. "Tentu. Mengapa tidak? Semua ini demi uang. Semuanya bisa dibeli, termasuk nyawa." Ladaeng merasa dadanya sesak mendengar pengakuan itu. Semua upayanya, berbulan-bulan bersembunyi dan melawan, ternyata tak cukup untuk menghadapi kekuatan besar yang melindungi sindikat ini. Namun, masih ada satu senjata terakhir yang ia simpan, informasi yang lebih berharga dari nyawa sekalipun. Dengan penuh keyakinan, ia mengeluarkan sebuah flash disk kecil dari sakunya dan melemparkannya ke arah Maryam. "Bawa ini, cepat," perintahnya. Maryam hanya mengangguk, segera meraih flash disk itu dan berlari menuju pintu darurat yang lain. Ladaeng tetap berdiri, menghadapi Pak Bowo dan para pengawalnya. "Apa yang ada di dalamnya, Pak Ladaeng?" tanya Pak Bowo, suaranya dingin dan penuh kecemasan. Ladaeng hanya tersenyum lebar. "Buktinya." Maryam berlari secepat mungkin. Kaki-kakinya hampir terjepit oleh pintu darurat yang semakin rapat, tapi ia terus berlari tanpa menoleh lagi. Di tangannya, flash disk itu seolah menjadi beban yang lebih berat daripada semua ketakutan yang pernah ia alami. Dalam keputusasaan, ia tahu hanya ada satu hal yang dapat membebaskan mereka: kebenaran. Di luar, hujan deras mengguyur jalanan. Maryam berlari menuju tempat parkir bawah tanah, tempat Ladaeng telah merencanakan untuk bertemu dengan seorang jurnalis yang mereka kenal. Seorang wanita muda bernama Siti, yang bekerja di sebuah stasiun televisi independen. "Siti!" teriak Maryam saat melihat sosoknya berdiri di bawah naungan atap parkir. "Siti, ini dia. Semua bukti ada di sini." Siti menatap Maryam dengan mata penuh kebingungan. "Apa yang terjadi? Apa yang kalian lakukan di dalam sana?" "Tidak ada waktu untuk menjelaskan. Aku butuh kau untuk membuka semua ini ke dunia," jawab Maryam, sambil menyerahkan flash disk itu. Siti segera memasukkan flash disk ke laptopnya. Matanya fokus pada layar. Sambil mengamati, jurnalis muda itu mulai menyadari betapa besar kejahatan yang mereka hadapi. Dokumen yang ada di dalamnya menunjukkan jaringan perdagangan manusia yang jauh lebih besar dari yang dibayangkan sebelumnya. Bahkan, ada nama-nama pejabat tinggi, anggota parlemen, dan beberapa tokoh berpengaruh yang terlibat. "Maryam, ini gila," Siti berkata dengan suara gemetar. "Kau tidak tahu apa yang telah kalian temukan. Ini lebih dari sekadar sindikat. Ini sebuah konspirasi global." Maryam hanya mengangguk. Tubuhnya gemetar karena kelelahan dan ketakutan. Namun di dalam dirinya, ada satu perasaan yang lebih kuat dari semuanya. Harapan. Kebenaran akan terungkap. Sementara itu, Ladaeng masih berada di dalam klinik, berhadapan dengan Pak Bowo dan anak buahnya. Suasana semakin mencekam. Pak Bowo dengan tenang berjalan mendekati Ladaeng, yang kini hanya terdiam dengan senyum penuh keteguhan di wajahnya. "Pak Bowo, jika kau pikir kau bisa menghentikan kami, kau salah besar," kata Ladaeng. "Kami sudah mempersiapkan segala sesuatunya. Dan jika kau ingin menahan kami, kau harus siap menerima akibatnya." Pak Bowo berhenti sejenak, mengamati Ladaeng dengan tatapan dingin. "Kau pikir kau bisa lari begitu saja? Semua ini sudah diatur. Kau akan mati di sini, Daeng." Namun Ladaeng tidak gentar. "Aku sudah berjanji akan mengakhiri ini semua. Bahkan jika aku harus mati." Di luar, hujan makin deras. Perasaan ketegangan semakin menguar, karena semuanya sudah berada di ambang kehancuran. Semenit berlalu, 2 menit. Semua orang menunggu. Tiba-tiba, suara sirine polisi terdengar memecah keheningan. Polisi datang dengan cepat,
menyerbu ke arah klinik dengan peralatan lengkap dan persiapan penuh. Apa yang kalian lakukan? Pak Bowo bertanya dengan bingung. Tuan Bowo, kami mendapat laporan dari sebuah sumber terpercaya. Klinik ini terlibat dalam kejahatan yang sangat serius, kata seorang petugas polisi dengan tegas. Kalian semua ditangkap atas tuduhan perdagangan manusia. Pak Bowo terdiam. Wajahnya seketika memucat. Ia tahu bahwa waktu untuk lari sudah habis. Semua jalan keluar kini tertutup. Ladaeng menghela napas panjang. Ini baru permulaan. Pak Bowo, kau tak bisa lagi bersembunyi di balik kekuasaan. Semua akan terbongkar. Pak Bowo dan pengawalnya segera diborgol, dibawa pergi oleh polisi yang segera mengamankan tempat itu. Namun, Ladaeng tahu bahwa meski satu babak berakhir, perjuangan ini belum selesai. Ia masih harus memastikan bahwa jaringan besar ini akan hancur sampai ke akar-akarnya. Di luar, Siti telah menyiarkan semua informasi ke seluruh stasiun televisi dan berbagai media sosial. Reaksi publik begitu dahsyat. Hampir semua orang terkejut mengetahui bahwa jaringan perdagangan manusia internasional ini melibatkan orang-orang yang mereka anggap mulia. Akhirnya, setelah berhari-hari bersembunyi, berjuang, dan mengorbankan banyak hal, kebenaran yang selama ini terpendam mulai terungkap ke permukaan. Para penyintas yang pernah diperdagangkan kini berbicara, dan dunia mendengar suara mereka. Ladaeng memandang ke arah Maryam yang berdiri di sampingnya. Mereka berdua tidak menangis, tetapi ada kebanggaan yang terasa begitu mendalam. Mereka telah melakukan sesuatu yang tidak hanya mengubah hidup mereka, tetapi juga mengubah dunia. Namun di balik semua itu, Ladaeng tahu ada banyak lagi pekerjaan yang harus mereka lakukan. Jaringan ini mungkin telah terluka, tetapi selama kekuasaan dan uang masih ada, kejahatan akan terus bersembunyi. Dan untuk itu, Ladaeng tidak akan berhenti. Mari kita lanjutkan. Perjalanan kita belum selesai, ucap Ladaeng, menatap horizon yang penuh dengan kemungkinan baru.